Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekarang orang itu sudah banyak yang tahu ya, bahwa oli itu salah satunya yang harus diperhatikan adalah kerak, atau dalam bahasa Inggrisnya biar nggak salah ya, varnish. Jadi kalau varnish yang sering terjemahkan di Indonesia menjadi kata-kata kerak, itu adalah lapisan oli yang merupakan tanda bukti bahwa olinya sudah berkurang kemampuannya. Jadi yang namanya varnish itu bisa terjadi pada semua motor, pada semua mobil, dan juga pada semua jenis oli. Jadi yang terutama bikin kerak itu adalah ketika oli masih tetap dipakai walau sudah terjadi degradasi, walau sudah terjadi perubahan sifat kimia. Jadi ketika oli itu berubah warna, itu adalah ciri perubahan kimia. Ketika oli berubah jadi lebih encer, nah itu perubahan fisika. Ya memang jadi encer juga bisa terjadi karena perubahan kimia. Katanya ketika ikatan atom itu mecah ya. Tapi jadi encer juga bisa merupakan sifat fisika bila encer ini terjadi karena shear, karena panas, bukan karena molekulnya itu pecah. Jadi salah juga pakai contoh oli jadi encer ya. Tapi balik lagi lah, yang namanya kerak itu termasuk perubahan kimia karena ada sifat kimia dari oli yang berubah. Terus sumber keraknya itu dari mana? Dari olinya. Jadi kalau kita lihat kayak sumber-sumber macam machinery lubrication itu menyebutkan bahwa yang jadi sumber keraknya adalah hasil sisa oksidasi dari olinya. Jadi ketika terjadi produk oksidasi pada oli, mungkin ada yang ngomong, oh itu sisa pembakaran ya. Sisa pembakaran itu bentuknya apa sih? Karena sisa pembakaran itu kan kebanyakan gas ya. Nah kalau gas gimana caranya bisa mempengaruhi cairan, bisa mempengaruhi oli? Ya tentunya tidak langsung serta-merta gedeblek gitu kan ya. Banyak orang yang ngomong, oh hitam-hitam itu sumbernya dari sisa pembakaran yang tidak sempurna. Nah sisa pembakaran tidak sempurna gimana caranya masuk ke ruang oli ya, kalau misalnya bocornya itu adalah dalam bentuk gas. Nah kalau menurut penulis yang lebih tepat itu adalah hasil pembakaran itu ada gas yang lari juga ke ruang oli, dan ini membawa gas yang sangat panas yang bisa merusak sifat oli saking tingginya panasnya ini. Juga tentu kita harus ingat bahwa oli itu juga melumasi bagian piston, belakangnya piston kalau ada jet olinya, melumasi dinding silinder, melumasi ring piston. Karena bahkan yang ada di piston saja itu ada namanya ring oli, oil ring. Jadi ada bagian dari piston yang fungsinya adalah untuk menyapu oli. Loh kok bisa ada oli? Karena olinya itu disemprotkan, disemburkan, dicipratkan ke dinding silinder. Nah dinding silinder itu kan panas. Kalau sangat panas sekali ya akan terbentuk sampah-sampah hasil dari oksidasi. Nah sisa-sisa inilah yang jadi kotorannya oli. Jadi bukan pembakarannya menurut penulis.
tapi karena olinya kena imbas ruang bakar ini jadi menimbulkan kerak-kerak. Kalau kita lihat dari uji pemanasan, yang namanya kerak itu tidak hanya terjadi pada bagian sekeliling bagian olinya saja. Jadi memang kalau oli kering itu meninggalkan kerak. Tapi ketika terjadi pemanasan, kita bisa lihat juga bahwa kerak juga bisa terbentuk di sekelilingnya oli tersebut. Nah, kerak yang terjadi di sekelilingnya oli ini adalah kerak yang bisa kita lihat sebagai varnish di bagian lain-lain. Nah, di situ kita bisa lihat ada oli yang bisa menghasilkan banyak kerak di sekitarnya. Ada oli yang keraknya minim. Jadi biasanya oli-oli diesel itu keraknya minim, oli-oli yang aditifnya lebih sedikit itu keraknya banyak. Minyak goreng juga begitu. Aturannya beda ya, tapi kalau minyak goreng itu yang mengandung minyak jenuh itu yang menghasilkan kerak lebih banyak. Minyak goreng yang banyak minyak tidak jenuhnya, yang mayoritasnya adalah minyak tidak jenuh, itu paling minim kerak di sekitarnya. Kalau minyak silikon itu tidak menghasilkan kerak di sekitarnya. Tapi ada juga ya tipe oli yang ya menariknya itu bisa berubah warna jadi hitam, jadi kelam gitu. Itu anehnya ada yang kerak di sekitarnya itu minim. Jadi keraknya bisa dibilang nggak ada, walau olinya sudah hitam pekat. Tapi ya tetap ya, perhatikan bahwa yang namanya problem soal kerak di mesin itu tidak hanya varnish, tapi juga ada lumpur, ada juga deposit. Nah, yang sering di uji standar internasional untuk oli itu adalah deposit pada ring, pada piston crown pemaneh, terus deposit bola lain-lain, lupa. Nah, salah satu yang menyebabkan deposit ini adalah karena olinya tidak bisa melarutkan. Jadi yang namanya kerak-kerak, kotoran-kotoran itu kalau ingin mesinnya bersih, maka olinya harus menangkap kotoran-kotoran ini, harus bisa membuat kotoran-kotoran ini jadi kebawa sama olinya. Istilahnya larut ya. Larut itu artinya nyampur ke oli. Kalau nggak larut ya mengendap. Mengendap itu artinya ya nggak bisa larut. Nah, kelarutan ini sangat dipengaruhi oleh jenis bahan oli. Ya sayangnya ya, penulis masih belum bisa memikirkan gimana caranya mengukur daya pelarutan ini. Gimana cara mengujinya? Yang terakhir sih cuma itu ya, mencampurkan sama steliron. Tapi itu melarutkan minyak silikon, bukan melarutkan kotoran. Nah, yang kita perlu tahu ini adalah seberapa baik daya pelarutan oli terhadap kotoran, terhadap kerak. Gimana caranya melarutkan itu ya? Mengukur pelarutan itu. Tapi balik lagi lah. Yang namanya pelarutan itu ya cirinya kalau misalnya ada kotoran, terus kita kasih cairan itu, maka cairannya jadi kotor. Jadi ya ini yang bikin ribet ya, bikin bingung. Karena ada oli yang jadi hitam karena memang beneran melarutkan kotoran. Ada oli yang jadi hitam walau nggak ada kotoran. Jadi mesin bersih, tapi kalau oli dipakai lama terus jadi hitam. Sementara itu ada oli yang sebenarnya kalau kotorannya bersih itu bisa bening lama, tapi karena ada kotoran dia malah jadi hitam.
Ya untungnya masih ada indikasi ya untuk membedakan hal ini. Jadi kalau kita lihat kondisi mesin itu bebas kotoran, terus kok mendadak olinya itu cepat hitam, nah kita harus curiga. Sementara itu kita juga harus curiga bila mesin ini olinya ini bening, tapi kok jadi ada kotoran di mesin. Kalau kita drain kok jadi ada endapan-endapannya. Walau ya namanya endapan ini kadang nggak keluar sih ya, nggak keluar bersamaan dengan mesin. Taunya kalau mesin dinyalakan dulu terus di drain jadi muncul, dan setelah dibiarkan di wadah penampungnya jadi ada endapan-endapan itu. Ya susah sih membedakan hal itu. Tapi yang jelas kerak itu sumbernya oli. Dan untuk mengatasinya kita harus pakai oli. Jadi yang namanya kerak itu solusinya bukan engine flush. Solusinya kerak itu adalah oli juga. Kita harus pilih oli yang tidak menghasilkan kerak, bisa membersihkan kerak. Kalau dulu orang itu mencari oli yang tahan panas. Jadi oli yang ketika dipanasi itu nggak cepat teroksidasi, nggak cepat hitam, nggak cepat berubah sifat. Karena yang namanya oli tahan panas itu artinya olinya kalau kena panas nggak terjadi perubahan apa-apa. Kalau oli sampai mengalami perubahan, nah itu artinya oli nggak tahan panas. Jadi oli tahan panas itu ya harusnya oli yang paling kuat, bertahan, tidak berubah sifat. Tapi sekarang ya kenapa jadi sebaliknya, orang berpendapat bahwa oli yang cepat hitam itu oli tahan panas. Sebenarnya kondi. Nah terus gimana dong nyari oli yang bisa mengurangi kerak? Mau nggak mau kita harus bisa ngecek bahan oli. Jadi tanpa bisa ngecek bahan oli, kita nggak akan bisa tahu oli mana yang minim keraknya. Jadi kalau kita mungkin ngomong aditif, masalahnya kalau untuk aditif sekarang itu kebanyakan oli minim aditif. Jadi oli sekarang ini kan kandungan kayak kalsiumnya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ada omongan bahwa kalsium itu yang menyebabkan pre-ignition di RPM rendah untuk mobil kompresi tinggi. Jadi ada beberapa yang mengurangi resep itu, dan ini jadi masalah. Selain itu juga kita nggak bisa ngomong oli diesel itu pembersihannya paling bagus, karena ya ternyata kalau dari uji oli oli Jaso MA, oli Liquimo, oli Shell, oli apalah banyak ya yang di Sport Tourers itu ya menunjukkan hasil VOA, Virgin Oil Analysis, di mana kandungan dari kalsium dan magnesiumnya itu tinggi. Angkanya kalau di total bisa mendekati 3000. Nah itu sudah levelnya oli diesel itu. Jadi ya kita nggak bisa bilang yang deterjennya banyak itu pasti bisa membersihkan. Ya lagi-lagi ya, karena sumber utamanya adalah cairan oli, maka ya kita harus fokus di cairan oli. Masalahnya adalah gak ono cara nih sih. Barangkali ada pemirsa yang punya saran gimana sih caranya biar bisa konsisten membandingkan kemampuan pelarutan oli ya. Jadi oli yang larut misalnya angkanya besar gitu ya. Ya mungkin ada yang punya saran, dan ini harus yang model keraknya ya. Karena kalau misalnya bukan kerak yo beda lagi ceritanya kan. Apa sing kira-kira bisa dipakai untuk membandingkan itu? Ya itu ya yang jadi PR-nya. Kalau selama ini sih ya dari hasil uji panggang oli, yang penting olinya bukan oli yang cepat jadi hitam. Karena kalau cepat jadi hitam ya oli kalau sudah hitam ya nggak punya pelarutan toh ya.
Terus yang kemudian juga kita juga bisa merubah kemampuan pelarutan oli dengan menambahkan minyak goreng. Jadi minyak goreng itu kan daya pelarutannya bagus. Jadi kalau ditambah minyak goreng ya jadi makin bagus kemampuan pelarutan oli. Itu kita bisa manfaatkan. Kalau selain itu susah ya, karena ya sekarang oli yang pakai bahan mineral wis gak ono. Bahan ester juga nggak bisa jadi pegangan karena ester campurannya paling cuma sangat sedikit sekali. Jadi antara oli ester dengan oli campur minyak goreng ya rasanya lebih punya pelarutan kuat yang campur minyak goreng. Jadi ya mending campur minyak goreng aja daripada maksa nyari oli ester. Oli ester itu ya maksudnya oli yang ada campuran esternya, bahan esternya, yang biasanya adalah diester atau polyol ester. Mayoritas sih diester ya. Pemaneh ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.